Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, ayah, bunda, dan adik-adik sekalian? Semoga perlindungan dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menaungi kita semua. Amin. Ketemu lagi dengan Miss Fitri, dan kali ini di program Kelas Inspirasi SSA. Kelas Inspirasi SSA adalah sebuah program inspiratif yang dipersembahkan oleh Bimbingan Belajar Terpadu SSA. Di sini kita akan mengupas berbagai jenis profesi, baik yang sudah ada maupun yang baru-baru muncul karena peluang dan tuntutan zaman. Serunya, di sini kita akan mengupas berbagai profesi tersebut secara lebih dalam. Tidak hanya tentang job desk atau tugas-tugasnya, tetapi juga tentang perjalanan pendidikannya, tentang skill-skill maupun bakat yang dibutuhkan untuk menunjang profesi tersebut, dan masih banyak lagi. Tidak hanya itu, di sini kita juga akan disuguhkan berbagai cerita inspiratif dari para narasumber kita dalam perjalanannya meraih cita-cita mereka. Dan kali ini, tamu istimewa kelas inspirasi SSA kita adalah Bunda Raras. Siapakah beliau? Apakah profesi yang beliau geluti saat ini? Dan ada cerita menarik apa di balik perjalanan Bunda Raras dalam meraih cita-citanya? Kita akan saksikan di kelas Inspirasi SSA bersama Bunda Raras. Semoga program ini bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen sebagai bentuk dukungan terhadap channel ini agar terus produktif berbagi konten edukatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bunda Raras. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bunda Raras. Sebelumnya terima kasih kami ucapkan karena telah berkenan meluangkan waktu untuk mengisi kelas inspirasi online Bimbel Terpadu SSA. Kami merasa istimewa dan bersyukur sekali atas kedatangan Bunda Raras, karyawan salah satu BUMN besar di Indonesia, yaitu PT Telkom, yang saat ini sedang menggeluti profesi Digital Business Developer. Nah, sebelumnya boleh dong Bunda disapa dulu adik-adik Bimbel Terpadu SSA yang saat ini sedang menonton video ini dengan penuh semangat. Assalamualaikum adik-adik Bimbel SSA, semoga selalu sehat ya dimanapun berada. Terima kasih Bunda. Bunda Raras dan adik-adik sekalian, kurang lebih 1 jam ke depan kita akan mengupas tuntas profesi yang sedang saat ini digeluti oleh Bunda Raras, yaitu Digital Business Developer. Seperti apakah tugas seorang Digital Business Developer, kemudian skill-skill apa saja yang dibutuhkan untuk menjadi seorang Digital Business Developer, dan juga tidak kalah menarik, cerita Bunda Raras bagaimana Bunda Raras meraih impian dan cita-citanya. Nah, sebagai informasi juga Bunda, video ini nanti kami akan share, kami akan bagikan ke seluruh siswa-siswa Bimbel Terpadu SSA dan juga bisa ditonton oleh seluruh anak Indonesia bahkan. Mudah-mudahan menjadi amal jariah untuk Bunda Raras, dan siapa tahu Bunda salah satu, salah dua, salah tiga, dan atau salah banyak, kemudian terinspirasi untuk menjadi seorang digital business developer seperti Bunda Raras. Oke, kayaknya nih adik-adik juga udah nggak sabar nih Bunda mendengarkan cerita-cerita inspiratif dari Bunda. Kita langsung masuk aja ya Bunda ya. Mungkin kita awali dengan cerita Bunda Raras masa-masa sekolah dulu. Barangkali ada kenangan-kenangan yang berkesan ketika SD, atau SMP, SMA, atau masa kuliah, kenangan yang berkesan banget, yang mungkin itu menunjukkan passion atau titik balik Bunda. Bunda juga bisa bercerita tentang pencapaian-pencapaian, prestasi-prestasi, baik akademik maupun non-akademik selama di bangku sekolah. Oh iya adik-adik, tahu nggak, Bunda Raras ini S1 dan S2-nya beasiswa loh, hebat sekali ya. Silakan Bunda. Oke, baik. Assalamualaikum. Jadi begini, dulu waktu SD, saya itu terbiasa menunggu. Jadi
menunggu di sekolah. Dalam arti sekolah saya masuknya pagi, tapi pulangnya siang kan. Kalau SD itu masih pulang jam 1 siang, masuknya jam 7. Nah, pulang jam 1 siang itu saya nggak bisa langsung pulang, karena waktu itu kan sekolahnya jauh, jadi nggak bisa pulang sendiri. Jadinya nunggu dijemput oleh ayah. Nah, waktu itu ayah saya selalu menjemput itu sekitar jam 5. Jadi, waktu menunggunya itu lama sekali gitu, dari waktu pulang sampai dengan dijemput oleh ayah. Jadi saya kalau bekal nasi itu untuk dimakan 2 kali. Waktu istirahat siang sama waktu menunggu ayah. Nah, selama menunggu ayah itu kan terus nggak ngapa-ngapain gitu. Ada saya nganggur gitu ya, saya ikut beberapa kegiatan waktu itu. Bunda ikut ke beberapa kegiatan. Kegiatannya mulai dari pramuka, terus menari, ekstrakurikuler ya kalau sekarang namanya. Terus ikut menari, waktu itu menari Jawa. Akhirnya Bundara sempet kayak manggung gitu ya, karena bisa nari Jawa. Lalu ikut juga waktu itu ekstrakurikuler kulintang. Jadi cukup banyak ekstrakurikulernya gitu, sampai waktu dapat kesempatan ikut beberapa lomba. Nah, mulai dari ya mungkin memang sudah diatur oleh Tuhan ya, sudah diatur oleh Allah gitu. Emang Bunda harus seperti itu. Akhirnya karena harus menunggu ayah, Bunda ikut berbagai macam kegiatan dan alhamdulillah beberapa menang gitu. Kalau misalnya lomba pramuka atau lomba menari, alhamdulillah dikasih Allah barokah yang sebegitu besar gitu. Akhirnya waktu SMP sama juga hampir seperti itu, tapi karena sudah agak besar, jadi Bunda sudah boleh naik sepeda ke sekolah. Waktu itu jarak ke sekolah itu sekitar 7 kilometer, jadi kalau pulang pergi itu 14 kilo sehari naik sepeda. Situ juga masih sama, ikutnya pramuka, akhirnya jadi salah satu pengurus lah ya, namanya Dewan Galang Pramuka waktu itu. Terus SMA sama ikut juga, tapi kali ini nggak pramuka karena dari SD sudah ikut pramuka dan selalu ikut lomba dan kayak lelah gitu ya karena bosen mungkin. Akhirnya waktu itu ikut Abra di SMA. Sama kejadiannya karena Bunda juga waktu itu tidak ada antar jemput, terus mungkin waktu itu orang tua Bunda juga berhemat gitu. Akhirnya Bunda lebih sering naik antar jemput gitu. Naik sepeda gitu dibandingkan dengan teman-teman Bunda lainnya yang naik antar jemput. Jadi dari kecil memang sudah seperti itu, dikasih luar biasa dari Allah gitu. Bisa ikut kegiatan-kegiatan yang sungguh sangat banyak, jadi pengurus di ekstrakurikuler, lalu kemudian harus berjuang untuk perjalanan pulang pergi ke sekolah. Jadi ya begitu pengalamannya, kira-kira selain sekolah jadi hal yang utama ya pastinya. Gitu. Ya, luar biasa ya Bunda ya. Berarti emang dari kecil tuh udah terbiasa energik, udah terbiasa capek, udah terbiasa sama kegiatan. Nah, oke Bunda, kita lanjut nih, ngomong-ngomongin masalah cita-cita nih Bunda. Dulu cita-citanya apa Bunda? Terus sejak mulai kapan punya cita-cita? Ngerti ya apa yang namanya cita-cita, tapi suatu ketika eyangnya Bunda itu punya adik. Eyangnya Bunda datang waktu Bunda sekitar kelas 4 atau 5 SD lah. Masih ingat sekali karena cita-cita itulah yang sampai sekarang tuh rasanya tidak kesampaian secara profesi, tapi alhamdulillah Allah ngasih jalan akhirnya. Waktu itu ditanya, Raras, kamu Dek Raras kalau sudah besar mau jadi apa gitu. Ditanya sama Eyang, waktu itu manggilnya Eyang. Waktu itu langsung nggak pakai lama jawabnya itu pengen jadi guru. Belum mungkin ya apa itu namanya digital atau namanya teknologi atau dokter itu mungkin juga nggak nyampe gitu. Karena dalam bayangan Bunda itu, Eyangnya Bunda itu guru. Terus kemudian omnya Bunda juga ada yang dosen gitu ya. Jadi guru gitu, kalau ngelihat guru tuh kayak pintar sekali gitu waktu itu. Jadi cita-citanya pengen jadi guru. Cuman memang perjalanan dengan waktu ya banyak sekali yang terjadi gitu dalam kehidupan Bunda, sehingga waktu itu nggak tahu kenapa jalannya kok Bunda
kerjanya di Telkom gitu, di bidang teknologi, nggak jadi guru gitu. Cuman nggak tahu kenapa juga, memang Allah ngasih jalan. Jadi sepanjang perjalanan pekerjaan Bunda di Telkom, Bunda beberapa kali mendapatkan kesempatan mengajar anak-anak SD, anak-anak SMA, sampai ke kuliah juga pernah ngasih seminar, dan bahkan sekarang lebih sering ngajar guru. Kurang lebih kayak gitu, alhamdulillah. Oh iya ya, berarti memang passionnya ngajar juga ya Bunda ya dari dulu ya. Mungkin Iya. itu juga lah adik-adik, makanya Bunda Raras ini semangat banget berbagi di kelas inspirasinya SSA. Salah satunya untuk mengajar dan menumbuhkan semangat adik-adik semuanya. Nah, ngomongin masalah pendidikan di rumah nih Bunda, mungkin ada sikap atau cara didik dari orang tua Bunda yang berkesan banget dan Bunda rasain banyak banget manfaatnya buat Bunda sekarang, baik di karir maupun dalam kehidupan. Ya, jadi ada 3 hal ya. Mungkin ada banyak hal sebenarnya yang Bunda pernah rasakan gimana caranya orang tuanya Bunda itu ngedidik Bunda, dan sekarang membuat Bunda juga hampir mirip lah cara mendidiknya ke anak-anak Bunda. Yang pertama itu, orang tua Bunda itu tidak pernah memaksakan sesuatu apapun. Tidak, kamu mau apa gitu juga dipaksa, kamu coba dong yang ini gitu, itu tidak pernah. Malah waktu kecil dan remaja, gimana sama orang tua saya, kenapa kok orang tua tuh nggak pernah yang, kamu ke arah sini ya, gitu, kamu ke arah situ. Ternyata orang tua Bunda itu waktu itu memberikan keleluasaan seluas-luasnya untuk anak-anaknya, jadi nggak cuma Bunda aja, untuk anak-anaknya tuh memilih maunya apa, sukanya apa, kamu mau kemana, mau menjadi apa, membuat apa, itu dikasih keleluasaan seluas-luasnya. Nah, yang kedua, mereka itu membatasi untuk hal-hal yang fundamental atau dasar gitu, seperti agama, seperti kamu tidak boleh pulang, tergantung usianya ya. Kalau waktu masih sekolah itu sampai SMA, Bunda itu nggak boleh pulang lebih dari jam 5 sore gitu. Walaupun sering melanggar sih, karena kan kalau kegiatan sekolah pasti sering terlambat, tapi itu harus ngabarin. Sampai kerja pun itu tidak boleh pulang lebih dari jam 7 malam gitu. Ya, hal itu dasar Anda untuk bekerja, untuk sekolah, untuk berkegiatan. Jadi ada batas-batas waktu tertentu yang memang kamu harus sudah ada di rumah gitu, dan tidak boleh seluruh Sabtu Minggu itu habis untuk kegiatan di luar ya, hal-hal semacam itu yang dibatasi. Lalu yang ketiga, yang membuat Bunda itu sampai sekarang merasa, ya Allah, ini toh maksudnya orang tua Bunda. Jadi Bunda itu bukan anak yang pinter banget. Jujur saja, waktu sekolah itu paling tinggi rankingnya ranking 3. Nggak pernah ranking 1 gitu. Kecuali sudah kuliah ya, kuliah memang agak lumayan lah pencapaiannya. Cuman ketika SD sampai SMA itu paling banter ranking 3 gitu. Dan ketika Bunda dapat nilai, dan pernah dapat nilai merah, itu pernah rapotnya merah karena kebanyakan kegiatan gitu. Nilainya 5 gitu ya. Itu orang tua Bunda, Masya Allahnya, itu tidak pernah marah. Maksudnya marah begini, kecewa pasti. Orang tua Bunda kecewa sekali gitu, sampai meneteskan air mata pernah. Karena apa yang Bunda lakukan salah gitu ya waktu anak-anak gitu. Dan bukan anak yang nurut terus gitu, yang memang agak bandel sedikit. Cuman pernah sampai marah, sampai ngatain kamu kata-kata yang tidak pantas gitu, seperti kamu tidak pintar gitu, itu tidak pernah. Jadi ketika dapat 5 gitu di rapot, diomongin seperti ini. Nah kan sudah dilihat sekarang gini kan hasilnya, kamu kemarin terlalu banyak kegiatan A, B, C, gini kan hasilnya, gimana, enak nggak dapat nilai seperti nggak kamu? Besok lagi jangan gitu ya gitu. Itu selalu, padahal hampir setiap tahun gitu ada selalu yang mengesalkan orang tua gitu, atau paling tidak saya pernah beberapa kali dapat nilai rapot yang jelek gitu, tapi orang tua saya tidak pernah marah dan selalu bilang nanti dicoba lagi. Nah, hal-hal yang membuat Bunda terus bertahan sampai sekarang, misalnya di kantor gitu ada yang mengecewakan,
orang tua bunda tuh selalu ngajarkan coba lagi gitu. Nggak apa-apa, sekarang tuh nggak apa-apa kamu kayak gini, udah terlanjur kan, nggak bisa diulang gitu. Mau marahin juga kayak apa nggak bisa diulang. Tapi yang membuat bunda ingat adalah dicoba lagi. Kamu coba lagi besok. Ayo coba lagi gitu. Dengan segala keterbatasan materi yang diberikan orang tua bunda waktu itu yang kebetulan kurang beruntung gitu ya. Tapi mereka selalu yang ya udah nggak apa-apa, besok coba lagi ya gitu. jadi terharu nih. Ingat orang tua. Memang luar biasa pendidikannya ya Bunda ya. Kebebasan tapi yang penuh tanggung jawab. Nah ini PR, sebenarnya PR besar untuk setiap bunda-bunda. Bagaimana memberikan kebebasan tetapi disertai dengan tanggung jawab yang luar biasa pada diri anak. Nah Bunda, kan Bunda tadi bilang katanya sempat nilainya pernah turun, tapi orang tua nggak marah. Padahal kan biasanya kalau nilai turun itu ada sebagian orang tua yang marah gitu. Nah, pengen tahu nih, perasaannya Bunda sendiri gimana tuh waktu itu? Nilaiku jelek loh, turun loh, tapi orang tua aku nggak marah ya? Itu perasaannya gimana tuh Bunda? Itu tuh malu banget sih, karena kan teman-teman Bunda otomatis anak-anak yang insya Allah menurut pandangan Bunda itu pintar-pintar, karena mereka rata-rata pengurus OSIS gitu, dan berekstrakurikuler itu selalu jadi pengurus gitu ya. Misalnya Paski, mereka bisa sampai ke Paskibra kota, sampai ada yang Paskibraka nasional juga gitu. Nah, jadi anak-anak itu tuh semuanya pintar gitu. Dan Bunda alhamdulillah masuk ke sekolah SMP dan SMA-nya tuh SMP dan SMA 3 Negeri Semarang, SMA dan SMP Negeri 3 Semarang, yang mana itu adalah sekolah favorit. Di mana anaknya nggak ada yang nggak pinter gitu, semuanya pinter dan berada gitu. Jadi kayak, kamu nih udah ke sekolah naik sepeda, kamu nggak pinter juga, itu tuh rasanya tuh malu banget gitu, kayak orang tuanya Bunda ini kan udah berusaha gitu, membayari sekolah Bunda gitu. Orang tuanya Bunda ini dengan segala kekurangannya waktu itu gitu, dengan segala pekerjaannya yang dilakukan, itu tuh sudah berusaha memberikan uang sekolah buat Bunda dan beliin seragam, beliin buku, itu rasanya Bunda apa ya, kayak kalau sekarang Bunda udah tahu kata padanannya ya, kalau dulu belum tahu. Sekarang rasanya Bunda tuh, dulu tuh Bunda zolim gitu, kalau misalnya dapat nilai jelek, orang tua Bunda udah berusaha untuk bayar buku aja, kadang-kadang nanti dulu ya nak, uangnya belum ada gitu. Itu aja, itu tuh harusnya Bunda ngerasa waktu itu ya, belum bisa mikir gitu. Waktu itu ngerasa, ya udah gitu. Padahal sekarang kalau Bunda sadari ya Bunda sangat malu sih waktu itu, karena kok ya orang tuanya Bunda dengan segala keterbatasan sudah membiayai sekolah, sudah membiarkan Bunda memilih apa yang Bunda suka, ikut kegiatan yang Bunda suka, kok ya masih Bunda ini nggak belajar, atau Bunda nggak memperhatikan nilai Bunda gitu. Gitu sih yang dirasakan terutama. Masya Allah, jadi yang digaris bawah ya adik-adik, ketika Bunda Raras mengecewakan orang tua ketika itu dan ternyata orang tua tidak marah, yang dirasakan adalah introspeksi diri dan justru itu dijadikan semangat buat Bunda Raras untuk saya nggak boleh lagi kasih kecewa orang tua. Nah, sekarang masuk ke sekolah. Nah, ada nggak Bunda kenangan-kenangan atau sikap atau hal-hal yang didapatkan di sekolah, entah itu dari akademik maupun non-akademik, yang efeknya itu berasa banget saat ini, baik di karir maupun kehidupan Bunda. Jadi kalau tadi di keluarga, pendidikan keluarga, sekarang pendidikan sekolah Bunda. Oke, kalau pendidikan sekolah itu, pertama yang paling besar pengaruhnya yaitu tadi sama, ceritanya nyambung sebenarnya, rasa malu gitu. Malu kalau nilainya jelek gitu, malu kalau kita itu nggak bisa memberikan prestasi gitu, nggak tahu kenapa ya waktu itu Bunda merasanya seperti itu gitu. Terus akhirnya yang Bunda rasakan adalah ketika gagal ya harus berusaha gitu, berusaha keras gitu. Ketika orang tua Bunda hanya bisa memberikan, misalnya kebutuhannya itu 1 bulan 100.000 gitu ya, katakanlah seperti itu. Orang tua Bunda hanya bisa memberikan 75.000. Maka karena kebutuhannya tetap 100.000 nggak kurang, makanya Bunda waktu itu merasa bahwa 25.000-nya itu kenapa nggak Bunda sendiri yang cari gitu. Jadi
Akhirnya mulai dari SMA, Bunda lupa tepatnya kelas berapa ya, kelas 2 apa ya, kelas 2 atau kelas 3 gitu. Bunda ini memberikan semacam bimbingan belajar gitu ke anak-anak. Waktu itu yang Bunda lakukan karena zamannya belum online ya, belum banyak sosial media, Bunda pasang iklan di gitu, kecil itu namanya, pasang iklan di koran untuk les gitu, seharga sekian, kalau nggak salah modalnya itu cuma 40.000 pasang iklan. Alhamdulillah dikasih areanya mana waktu itu, di Semarangnya bagian mana, Semarang Utara waktu itu. Akhirnya Bunda bisa satu waktu itu bisa ngajar les itu sampai 3 anak. Dimana waktu itu udah alhamdulillah banget. Maksudnya waktu yang dibagi antara sekolah, pulang sekolah istirahat sebentar, lalu naik sepeda ke tempat yang ingin dilesin itu sangat lelah gitu. Jadi akhirnya cuma ngambil 3 anak, dari situlah Bunda bisa mencukupi yang kekurangannya itu tadi gitu. Nah, pelajaran apa yang Bunda dapatkan sih? Yang jelas adalah apapun halnya, nggak hanya masalah materi gitu ya. Misalnya ada kesulitan di sekolah, kesulitan itu macam-macam, bisa kesulitan pelajaran gitu, bisa kesulitan kita bergaul sama teman kita, itu pasti ada jalan keluarnya. Kalau kita nggak bisa menghadapinya sendiri, kita masih punya orang tua gitu, punya orang tua yang bisa kita tanyai. Ini enaknya jalan keluarnya gimana ya ayah, bunda, kenapa seperti itu? Karena ayah bunda kita itu lebih banyak pengalamannya gitu. Nah dari situlah Bunda Raras tuh dapat banyak sekali masukan gitu dari orang tua Bunda. Kamu kan suka ngajar gitu. Kamu kan dari kecil itu Bunda itu suka ngelatih nari Jawa. Jadi kalau mau 17-an itu, kalau waktu SD SMP itu ada 17-an, nanti siapa aja yang mau manggung gitu Bunda yang ngajar gitu. Nah, karena suka ngajar, akhirnya orang tuanya Bunda sempat bilang, kenapa kamu nggak ngajar aja, tapi yang SD atau SMP, akhirnya Bunda lakukan itu. Dan itu menghasilkan sesuatu yang banyak, tidak hanya uang, tapi kebaikan orang-orang yang kita rasakan. Apa sih yang, kalau kita dapat kebaikan dari orang lain, apa sih yang kita rasakan gitu? Yang Bunda rasakan ketika mendapatkan kebaikan dari orang lain adalah Bunda ingin melakukan kebaikan yang lain gitu, yang lebih besar gitu, sehingga jangan khawatir gitu, apapun profesinya nanti adik-adik pilih gitu ya, insya Allah kalau niatnya itu baik, ingin memberikan manfaat gitu untuk orang lain, insya Allah dimudahkan oleh Allah. Jadi setiap langkah kita, mulai dari kita sekarang SD atau SMP gitu, kalau adik-adik itu mau melakukan sesuatu, ya pasti mengucapkan doa dulu kepada Allah, itu nomor 1. Yang kedua, yang penting itu apa ya, niatnya. Dulu niat 1 itu. Tahu manfaat untuk lain itu seperti apa, nggak tahu Bunda. Masih kecil waktu itu. Tapi yang Bunda ingat adalah Bunda harus membuat orang tua Bunda yang udah bersusah payah mensekolahkan Bunda, ngasih makan Bunda, itu bangga. Nah, itu dari situ aja, dari satu hal itu. Sehingga semua yang Bunda lakukan, akhirnya semua ke arah situ. Jadi setiap yang kita lakukan itu harus ada niat, harus ada tujuannya. Insya Allah dimudahkan sama Allah. Gitu sih. Luar biasa sekali ya. Mudah-mudahan semangatnya ngalir semua nih ke adik-adik SSA. Semangat berjuangnya luar biasa sekali ya. SMA coba. Sepak terjangnya udah kayak begitu. Aduh, saya SMA ngapain ya Bunda ya? Tapi Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan jadi mudah-mudahan vibrasinya nyampe nih ke seluruh adik-adik SSA. Memang kita benar-benar harus memaksimalkan diri, berjuang. Jangan pernah menutup mata deh terhadap perjuangan orang tua kalian. Itu luar biasa sekali. Jadikan orang tua sebagai semangat utama kalian. Dan energi kalian pasti akan tambah besar ya Bunda ya. Betul sekali, Bunda. Nah, Bunda Raras S1-nya dan S2-nya itu teknik informatika ya Bunda ya? Iya, betul. Teknik informatika. Nah, cerita dong Bunda, motivasinya apa waktu itu masuk teknik informatika? Oke. Jadi mungkin Bunda cerita sedikit ya, ini namanya lagi-lagi dari Allah. Karena nasib. Waktu itu Bunda itu, waktu SMA, Bunda pernah
tes akpol, pengen jadi polisi. Oh, Nah, pengen jadi kenapa jadi iya itu udah nggak kepikir guru ya waktu itu. Pengennya jadi polisi. Kenapa? Karena eyang bunda dari ayah itu polisi. Lalu eyang laki-laki bunda dari eyang kakung gitu ya, dari ibu itu angkatan TNI. Nah, jadi karena dari keluarga angkatan gitu ya, dua orang tuanya bunda itu pengen sekali anaknya jadi polisi karena waktu itu ikut paskibra. Oh, dirasa tingginya oke gitu ya, fisiknya kuat gitu. Akhirnya bunda ikut tes akpol. Jadinya bunda nggak ikut SMPTN waktu itu atau UMPTN ya sekarang ya. Itu. Jadi akhirnya iya, akhirnya bunda ikut tes akpol sampai di tahap akhir sekali baru bunda tidak lolos. Jadi sudah nggak ikut tes kuliah, terus bunda akhirnya nggak lolos. Orang tua bunda merasa bertanggung jawab. Tahun depan kamu boleh ikut, kalau kamu tidak mau jadi polisi, ya sudah tahun depan kamu ikut ujian nasional saja gitu. Jadi ikut masuk universitas gitu. Tapi bunda kan nggak mau nganggur gitu setahun. Akhirnya bunda masuk ke universitas swasta yang ada di Semarang waktu itu. Nah, akhirnya di situ bunda ditanya mau jurusan apa, jurusan yang terbaik dan di masa depan yang dibutuhkan itu adalah di bidang teknologi. Nah, makanya bunda memilih teknik informatika. Nah, ketika masuk di teknik informatika, bunda juga nggak ada kepikiran sama sekali akan diterima di Telkom waktu itu. Nah, pokoknya belajar aja yang pinter. Di tahun kedua, seperti janji orang tua, ditawarin mau masuk perguruan tinggi negeri nggak gitu. Nggak tahu kenapa bunda waktu itu berpikirnya hanya ingin segera lulus, segera kerja, segera berkarya ya, punya penghasilan sendiri, itu aja. Akhirnya di semester pertama itu ada pengumuman, di akhir semester pertama itu ada pengumuman untuk mahasiswa berprestasi, karena di sekolah swasta itu tingkatnya tingkat dikti waktu itu. Nah, pemenangnya lagi-lagi kan, bunda selalu mikirnya tuh ke situ gitu, dapat apa nih gitu. Pemenangnya itu dapat beasiswa sampai akhir masa sekolah, dapat uang saku pula. Jadi walaupun nggak banyak ya, untuk satu semester tuh waktu itu cuma dapat 750.000. Satu semester 6 bulan, dapatnya cuma 750.000 uang sakunya. Itu udah senang sekali gitu. Jadi akhirnya bunda ikut dengan caranya, karena masih semester 1, nggak tahu ilmunya ya, jadi bunda cuma menyebarkan kuesioner. Apa kuncinya untuk hal-hal seperti ini, untuk ikut kompetisi, supaya menang, dan lain sebagainya. Kita tidak perlu malu, karena yang kita lakukan ini adalah hal-hal yang halal, yang tidak diharamkan oleh Allah. Makanya bunda selalu berpegangan bahwa kalau bunda tidak melakukan sesuatu yang salah, kenapa bunda harus malu? Jadinya bunda, kalau istirahat tuh anak-anak lain kan makan gitu ya, nongkrong. Bunda sebarin kuesioner, bunda tungguin satu-satu, isi, terus nanti dikembalikan lagi. Bunda nggak makan gitu. Kenapa? Karena ya itu tadi, hadiahnya dapat beasiswa dan dapat uang saku gitu. Jadi akhirnya bunda ikutin, bunda menang, alhamdulillah, masya Allah, bunda menang. Ikut bootcamp juga antar universitas swasta waktu itu di Jawa Tengah dan DIY. Akhirnya bunda menang dan alhamdulillah dapat beasiswa sampai akhir masa kuliah. Ya itu masya Allah sekali, itu nggak menyangka karena akhirnya bisa seperti itu. Dan bunda di S1, bunda ngambil untuk artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Di mana dengan kecerdasan buatan itu diprediksi dapat memudahkan pekerjaan-pekerjaan manusia gitu. Nah, itu akhirnya kebawa sampai di S2. S2 bunda juga disekolahkan oleh Telkom. Di Telkom University, bunda juga ngambil hal yang sama, kecerdasan buatan juga, untuk melanjutkan tugas akhir bunda waktu S1. Akhirnya terpakai nggak? Nah, bunda pengen cerita ke adik-adik ya. Memang sih secara nyata, secara A sama dengan A, B sama dengan B gitu ya, itu tidak semua yang kita pelajari akan kita kerjakan seperti itu. Tapi cara kita menalar, cara kita mendapatkan ide, cara kita memprediksi masa depan, itu terpakai semua. Hampir seluruh tesis atau penelitian yang bunda lakukan, itu terpakai. Dalam arti, bunda jadi tahu, kalau
kejadian saat ini itu adalah A, B, dan C, maka Bunda dengan metode yang sama, Bunda bisa memprediksikan hasil dari A, B, dan C itu sampai ke 3 bulan ke depan, 1 tahun ke depan, dan lain sebagainya. Dan itu sangat bermanfaat. Dan itu ada ilmunya. Jadi adik-adik kalau sekarang ada yang meramal gitu ya, meramal kejadian beberapa tahun selanjutnya gitu ya, itu ada ilmunya dan adik-adik bisa melakukannya di bidang teknologi. Jadi di teknologi itu ada algoritma-algoritma yang memungkinkan manusia itu untuk memprediksi masa depan. Dan hal itu tidak hanya memprediksi seperti ramalan ya, misalnya sidik jari kita, kan tidak semua itu sempurna seperti kita ya. Bisa saja ada orang itu yang terpotong atau terkena efek kimia, sehingga sidik jarinya itu tertutup setengah. Nah, dengan adanya teknologi, dengan jari yang tertutup setengah, itu masih bisa dikenali orang itu adalah siapa. Jadi tidak perlu utuh seperti ini jarinya. Nah, itu bisa dipelajari. Dan hal-hal seperti itu yang perlu adik-adik cari mulai dari sekarang. Karena tidak melulu profesi itu, profesi yang kita kenal sekarang. Profesi itu masih sangat luas, terutama di bidang teknologi dan digital. Gitu. Mungkin itu sih, Miss, yang bisa diceritakan. Insya Allah, luar biasa sekali ya. S1 beasiswa, S2 beasiswa, tipsnya apa adik-adik? Selalu lakukan yang terbaik yang kamu bisa. Gitu ya Bunda ya. Kalau kita sudah ngelakuin yang terbaik yang kita bisa, jalan itu kok ya terbuka sendiri satu persatu ya Bunda ya. Betul. Nah, ini sedikit banyak Bunda Raras sudah bercerita nih tentang apa saja sih yang dipelajari jika kita mengambil jurusan teknik informatika. Salah satunya tadi ya Bunda ya, kecerdasan buatan, algoritma untuk meramal masa depan dan lain sebagainya. Dan mungkin mau ditambahin lagi Bunda, apalagi nih yang kita bisa dapatkan, yang kita bisa pelajari kalau adik-adik mengikuti jejaknya Bunda Raras masuk di jurusan teknik informatika. Oke, jadi kalau misalnya sekarang ini adik-adik pakai internet itu untuk main game ya, atau untuk lihat video di YouTube gitu ya misalnya ya. Nanti kalau adik-adik sekolah di teknik informatika atau di ilmu komputer ya, itu adik-adik bisa main game, bisa bikin game. Bukan cuma hanya bisa main game, tapi bisa bikin game. Jadi sekarang profesi itu sangat luas. Setiap adik-adik ketik sesuatu di internet, atau setiap adik-adik menggunakan semua kemudahan yang elektronik itu ya, itu ada profesinya gitu. Dan itu sangat memudahkan kehidupan adik-adik kan sekarang, atau orang tua gitu. Misalnya ayah, ibu, ayah, bunda, mau cuci gitu ya, mau cuci tapi pakai mesin cuci, tapi bunda belum sempat nih, misalnya bunda baru bisa mencuci itu 1 jam lagi, maka itu bisa di-set 1 jam lagi. Terus misalnya nanti 1 jam lagi mencucinya itu mau pakai air panas, dan harus selesai 45 menit selanjutnya karena mau pergi misalnya. Itu semua bisa di-set. Jadi kecerdasan buatan ataupun yang sekarang memudahkan kehidupan adik-adik, ayah dan bunda adik-adik itu bisa dipelajari. Contohnya lagi nih, yang paling adik-adik temui, misalnya adik-adik nonton YouTube gitu ya. Nonton YouTube itu nggak harus selalu tontonan-tontonan yang seperti itu ya, seperti yang video yang nanti kalau jatuh ketawa gitu, atau barang-barang yang bisa meledak terus kemudian ketawa gitu ya, oh jadi apa. Nah, banyak tontonan-tontonan yang menarik, yang kayak gitu persis. Mungkin nanti lain kali kalau nonton video, searching-nya jangan itu ya, tapi invention misalnya, penemuan-penemuan gitu. Atau teknologi terbaru. Itu sama-sama mencengangkan kok, sama menyenangkannya ketika melihat itu tadi yang YouTube yang unboxing something gitu ya, unboxing sesuatu gitu. Itu sama menyenangkannya. Coba deh, nanti cari kalau nonton itu yang historical gitu, atau misalnya tentang tumbuh-tumbuhan atau tentang binatang gitu, discovery, itu sangat menarik. Dan sama menyenangkan, puasnya itu sama ketika nonton video-video yang tonton game-game gitu. Nah, jangan lupa bahwa
semua yang adik-adik gunakan saat ini, misalnya seperti saat ini ya, sekarang kan kondisinya sedang COVID gitu ya, sekolah dari rumah, pakai aplikasi atau pakai video. Nah, ini semua diciptakan gitu, bukannya tiba-tiba ada gitu. Dan jangan berpikir bahwa kita nggak mampu. Jangan berpikir bahwa orang Indonesia itu nggak mampu untuk bikin kayak gini. Terus terang saja, karena Bunda kerjaan di Telkom ya, tahunya di Telkom. Di Telkom itu ada bagian riset, di mana teman-teman riset kami juga membuat hal yang sama seperti Zoom gitu. Nah, ini sedang di-enhance terus. Nah, siapa tahu nanti adik-adik yang meneruskan penelitian itu gitu, nggak hanya video conference dan lain sebagainya. Itu bisa dibuat oleh kita gitu. Jadi jangan sampai adik-adik berpikiran bahwa oh itu pasti bukan kita yang membuat. Tidak, itu kita, itu orang Indonesia. Itu anak-anak seperti adik-adik yang sekarang rajin belajar, suka membantu orang tua. Nah, itulah yang bisa menemukan penemuan-penemuan baru untuk memudahkan kehidupan kita ketika masa-masa yang seperti ini, yang kita tidak menyangka sebelumnya akan menjadi hal-hal yang seperti kita dikarantina di rumah, atau kita belanjanya harus lewat online. Nah, kita nggak nyangka kan? Nah, itu bisa kita ciptakan gitu. Mungkin seperti itu sih. Masya Allah. Ini kayaknya bakal banyak yang semangat masuk teknik informatika nih, Bun. Nah, mungkin masih ada lanjutannya sedikit nih, Bun. Sedikit banyak. Biasanya adik-adik itu tanya, terus kalau masuk teknik informatika, terus bisa kerja di mana aja nih, Miss? Nah, mungkin bisa langsung dijelasin sama Bunda Raras. Kalau masuk teknik informatika, bisa prospek kerjanya kemana aja, Bun? Oke, jadi di dalam teknik informatika itu nanti ada bidang-bidangnya. Ada kecerdasan buatan, ada konten digital yang sekarang tempat Bunda kerja ini bukan kecerdasan buatan, tapi di konten digital. Ada juga yang di jaringan. Nah, dan masih banyak pilihan lain ya, cuman Bunda pengen 3 hal itulah. Nah, kalau di jaringan ya seperti yang adik-adik tahu ya sekarang ya, berarti kerjanya di perusahaan telekomunikasi gitu. Nah, kalau misalnya kecerdasan buatan nih, kecerdasan buatan ataupun konten digital, adik-adik tidak perlu khawatir mau kerja di mana. Kalau sekarang adik-adik tahu yang namanya startup company atau perusahaan startup itu ya, itu menjamur di mana-mana. Bahkan kalau adik mau tahu, kayak WhatsApp, itu tuh satu perusahaan sendiri, dia entitas terpisah dari Facebook, walaupun dia dibeli ya oleh Facebook ya, tapi dia entitas terpisah. Itu padahal cuma satu kan produknya WhatsApp gitu, tapi itu satu perusahaan. Instagram satu perusahaan, Twitter satu perusahaan. Nggak usah yang jauh-jauh deh. Mungkin adik-adik pernah pakai Link aja, pernah pakai OVO, Link aja yang punyanya parent-nya atau orang tua perusahaannya itu adalah Telkom, itu juga jadi satu produk itu adalah satu perusahaan. Sekarang banyak banget produk digital yang adik-adik tahu ya, itu biasanya satu produk, satu perusahaan. Banyak kan berarti tempat bekerja, dan mereka membutuhkan banyak engineer dalam arti developer tadi ya, yang membuat konten, nggak usah, misalnya nggak sanggup nih coding membuat konten, tugasnya adik-adik itu ternyata ada juga yang bagian untuk mendokumentasikan konten. Jadi ini bisa apa ya konten ini, oh ini salah, oh ini warnanya harusnya nggak hijau, oh ini harusnya warnanya merah. Hal-hal seperti itu ada profesi interface, user experience design. Nah, seperti itu sangat luas gitu. Dan nggak usah khawatir kalau adik-adik punya jiwa entrepreneur atau wirausaha, nggak usah masuk ke perusahaan digital. Adik-adik bikin usaha sendiri, bikin produk digital sendiri, terus bikin perusahaan sendiri. Nanti otomatis adik-adik bisa memperkerjakan teman-teman adik-adik yang mungkin bingung mau kerja di mana. Nah, mulai sekarang itu dilihat bahwa tidak selalu ya profesi itu harus bekerja di sebuah perusahaan gitu. Bisa saja ternyata adik-adik atau teman-teman adik-adik sendiri yang bikin perusahaan itu. Mungkin seperti itu sih. Masya Allah, terima kasih banyak penjelasannya Bunda Raras. Nah, setelah Bunda Raras lulus kuliah, kemudian masuk di PT Telkom dengan posisi digital business developer. Nah, kira-kira Bunda bisa sedikit banyak dijelaskan pada adik-adik sebenarnya tugasnya apa sih posisi digital
bisnis developer itu? Oke, tugasnya Bunda itu sudah, kalau dulu mungkin seperti yang Bunda ceritakan tadi. Tapi semakin ke sini karena dianggap oleh perusahaan itu sudah tahu gimana sih tahapan membuat sebuah produk, maka Bunda masuk ke bagian untuk business development atau membangun sebuah bisnis. Nah, membangun sebuah bisnis itu apa sih yang diperlukan kalau di perusahaan ya? Yang diperlukan pertama adalah brand. Selain produk ya. Jadi produknya dibikin dulu nih. Nah, setelah produknya jadi, maka Bunda harus membuat brand. Brand itu apa? Nama produk. Kayak Twitter, itu kan dia sosial media. Nama generiknya. Tapi brandnya itu Twitter. Dan misalnya juga WhatsApp gitu. Dia sebenarnya alat komunikasi, tapi brandnya WhatsApp. Nah, seperti itu yang harus dibangun. Selanjutnya, setelah produknya ada, namanya atau brandnya itu ada, Bunda harus kerjasama. Kerjasama membuat ekosistem yang akan menggunakan produk ini. Ekosistem itu, kalau adik-adik belajar mengenai ekosistem kolam misalnya ya, atau ekosistem sawah gitu. Ekosistem sawah itu terdiri dari apa saja sih? Dari yang pertama, abiotik. Abiotik itu misalnya sungai gitu ya, sungai, aliran air, atau batu. Terus kemudian semua komponen-komponen yang bisa mendukung biotiknya untuk hidup. Biotiknya apa kalau di sawah? Biotiknya itu ada padi, ada wereng itu juga termasuk, ada juga binatang atau belalang ya yang membantu penyerbukan dan lain sebagainya. Nah, itu adalah ekosistem. Sama seperti di business development atau membuat sebuah bisnis. Setelah produknya ada, kemudian brandnya atau namanya ada, Bunda harus membuat ekosistemnya. Supaya apa? Supaya produk atau brand ini bisa berjalan sendiri. Tidak perlu Bunda yang ngejar-ngejar jualan satu-satu gitu. Kayak misalnya jualan odol gitu. Nggak perlu. Ketika ekosistemnya terbentuk, maka nanti produk yang sudah diciptakan dan brand yang sudah diciptakan ini akan menghasilkan uang sendiri. Nah, hal itu yang sedang dilakukan oleh Bunda di perusahaan. Sebuah produk ataupun sebuah brand itu diharapkan bisa menciptakan uangnya sendiri tanpa harus setiap hari dikejar-kejar untuk membuat sesuatu atau menjual sesuatu. Nah, beberapa produk yang mungkin bisa dicari sama adik-adik ya, yang sudah pernah Bunda lakukan atau buat, itu ada yang namanya Telkom Store. Itu dulunya dia adalah toko untuk konten digital yang dimiliki oleh Telkom. Lalu yang kedua, Uzone. Uzone itu sekarang menjadi portal berita. Nanti kalau misalnya ditemenin, tapi ini portal berita untuk agak dewasa ya, remaja dan dewasa. Jadi mungkin ditemani oleh ayah dan bunda kalau mau buka, itu ada Uzone. Sampai sekarang masih ada. Nah, kalau adik-adik nanti main ke Jakarta, itu yang ada yang namanya Jakarta Digital Valley. Dan Jakarta Digital Valley ini adalah tempat di mana startup itu berkumpul, belajar, membuat produknya sampai dia diajarin gimana cara berjualan. Ada juga rumah kreatif BUMN, ini untuk UMKM, mungkin ayah bundanya yang punya usaha kecil-kecilan ya di Balikpapan gitu, itu ada yang namanya rumah kreatif BUMN, di situ tempat UMKM belajar. Nah, ada juga yang sekarang lagi dibikin, Bunda lagi bikin pasar digital untuk UMKM. Ini juga sama, dia nanti semacam pasar untuk UMKM bisa berjualan, nanti dibantu sama pasar digital ini untuk berjualan di perusahaan-perusahaan, di retail, misalnya lewat Tokopedia, lewat marketplace yang ada, dan juga nanti sampai di pasar global. Mungkin seperti itu sih, Miss, yang dilakukan sekarang. Masya Allah. Oke, kalau mendengar penjelasan Bunda Raras tentang job desk seorang digital business developer ya Bun, kira-kira nih soft skill apa sih yang harus disiapin adik-adik, karakter apa sih yang harus mulai dibentuk adik-adik dari sekarang untuk bisa menjadi seorang digital business developer seperti Bunda Raras? Kira-kira harus gimana nih? Kreatif ya, benar.
namanya karakter itu harus dibangun dari sekarang. Waktu tepat sekali nih adik-adik SMP, SMA, SD itu adalah waktu yang tepat untuk adik-adik untuk membentuk karakter. Karakternya yang pertama itu harus punya tujuan. Manusia itu nggak mungkin nggak punya tujuan. Tentukan tujuannya adik-adik sekalian, hidup di dunia ini ya cuma satu sih ya, tujuannya untuk ibadah kepada Allah ya, kepada Tuhan. Tapi adik-adik harus punya tujuan gimana caranya adik-adik beribadah. Misalnya mau bermanfaat untuk orang lain, nggak apa-apa, tentukan dulu satu tujuan. Kemudian yang kedua, itu tadi, semuanya nggak boleh pakai malu. Nggak boleh pakai, aduh nanti gimana ya, gitu. Bisa nggak ya? Kalau adik-adik sudah punya tujuan yang mulia, yang ada di jalan Allah, dan direstui oleh Allah, insya Allah pasti ada jalannya. Lalu nggak perlu risau, nggak perlu bimbang. Insya Allah pasti ada jalannya. Jadi, buanglah malu. Terus yang ketiga, iya benar, Miss, harus kreatif. Kreatif ini dari kecil. Kreatif itu apa sih gitu ya? Kalau orang-orang kok suka banget ngomong kreatif gitu. Kreatif ini adalah ketika adik-adik nemuin sebuah masalah. Masalah itu bisa nggak harus masalah yang berat ya. Misalnya gini, aduh, aku tuh pengen banget sebenarnya makan ikan goreng gitu. Ibu masaknya sop gitu ya. Itu masalah kan. Nah, hal-hal seperti itu tuh jangan menyerah gitu. Misalnya, ya udah Bunda, nggak apa-apa deh, Bunda sekarang masaknya sop, tapi besok tolong ya Bunda masak ikan goreng, Adek bantuin beres-beres kamar deh. Hal seperti itu. Jadi kita harus kreatif dalam arti ketika kita menemui sebuah masalah, itu jangan menyerah. Kita cari cara yang lain. Kalau nggak bisa kita sendiri yang memutuskan atau memecahkan, kita minta bantuan orang tua, teman. Tapi nomor satu harus yang utama ya, di jalan Allah. Yang nggak di jalan Allah itu ya susah nanti jadinya. Nah itu tadi, yang ketiga harus kreatif. Ketika menemui masalah apapun dari sekarang, jangan menyerah. Misalnya gagal nih, ikut lomba, terus gagal nih ya, nggak apa-apa, nanti coba lagi. Gitu. Itu yang nomor 3. Kreatif itu tadi. Kalau ada masalah, mencari solusi, mencari jawaban yang lain, dan jangan menyerah. Terus, ya yang keempat ya, selalu ya yang diingat ya, kita itu hidup tidak sendirian di dunia ini, adik-adik gitu. Bunda selalu menekankan ke anak-anak Bunda, ke orang-orang yang ada di sekitar Bunda, bahwa setiap kan itu berdampak orang, terutama orang tua kita, keluarga kita, terus teman-teman kita, lingkungan kita. Jadi diingat bahwa yang kita lakukan benar atau salah, buruk atau baik, itu pasti akan berdampak. Kalau pengen dampaknya baik, ya berarti kita harus berbuat yang baik gitu. Mau berbuat buruk, misalnya kepepet nih harus berbuat buruk, kita bisa ngukur bahwa yang keempat yang perlu kita perhatikan adalah dampak. Yang apapun yang kita lakukan, kita makan itu ada dampaknya ke tubuh kita. Kita ngomong apa kasar ke orang tua, itu ada dampaknya. Orang tua kita tersakiti, Allah nggak ridho. Nah, hal-hal seperti itulah. Terus yang kelima nih, yang kelima jangan menyerah. Jadi kreatif itu tadi yang kalau ada masalah, cari solusi yang lainnya. Yang kelima, jangan pernah menyerah. Jatuh, bangkit lagi. Jatuh, bangkit lagi, itulah manusia. Gitu. Manusia itu dikasih Allah karunia yang luar biasa. Ketika manusia itu gagal, itu bisa sembuh sendiri. Gitu. Nggak perlu butuh hal lain. Gitu. Nggak perlu butuh emas permata atau makanan enak. Gitu. Adik-adik duduk aja sendiri, diem, berdoa, menyesal, insya Allah nanti bangkit lagi. Gitu. Gitu kira-kira, Miss. Masya Allah. Nah, oke. Luar biasa sekali ya Bunda ya. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Setahu saya Bunda ya, masuk Telkom itu susah banget. Nah, Telkom itu adalah salah satu BUMN besar di Indonesia ya, dan konon memang masuknya susah. Katanya persentase masuknya itu cuma 1%. Jadi adik-adik, kalau ada 100 orang daftar Telkom, yang keterima itu cuma 1. Kalau ada yang 1000 daftar Telkom, yang keterima cuma 10. Kira-kira Bunda, tips apa sih Bunda yang bisa diberikan pada adik-adik agar bisa nanti berkarir di perusahaan besar seperti Bunda Ranas? Oke, yang pertama otomatis pasti ya nilainya harus cukup. Dalam arti seperti ini, kalau IPK itu 4, nggak usah 4, nggak apa-apa deh.
tapi 3,9 gitu. Maksudnya Bunda itu ingin memberikan dorongan ke adik-adik bahwa nggak usah sempurna, nggak apa-apa, yang sempurna itu hanya Allah gitu. Tapi paling tidak mendekati sempurna. Itu yang tadi Miss Fitri sempat bilang ya, bahwa kita mengusahakan sesuatu itu sebaik-baiknya, semampunya kita. Jadi nggak terbaik nggak apa-apa, tapi adik paling tidak sudah berusaha semaksimal mungkin. Capailah nilai pelajaran itu yang semaksimal adik-adik bisa, diusahakan semaksimal mungkin, itu satu. Tapi itu saja tidak cukup. Yang kedua, biasanya yang diterima Telkom itu yang terampil. Bunda bilang tidak pintar ya, karena tidak semua orang itu ukuran pintarnya sama. Terampil berorganisasi. Paling tidak cukup 1 atau 2 kali lah pernah ikut organisasi. Ketika adik-adik menang sebuah kompetisi tapi kelompok, itu sudah dianggap terampil berorganisasi. Jadi yang kedua terampil berorganisasi. Lalu yang ketiga, kan tadi udah ya nilainya sudah optimal ya, sudah bagus nih nilainya, walaupun tidak sempurna, tapi sudah optimal. Terus yang kedua, sudah punya nih bekal terampil berorganisasi. Ikut kelompok belajar apa, atau ikut misalnya organisasi apapun gitu ya, itu diikutin. Nilai tambah. Nilai tambah itu seperti ini yang nggak pernah diketahui oleh anak-anak yang kuliah atau ingin mencari kerja. Nilai tambah. Nilai tambah itu apa? Sertifikasi. Kalau nanti diterangkan ya oleh orang tua masing-masing ya. Sertifikasi. Jadi kalau adik-adik di luar sertifikat sekolah, itu punya sertifikasi lainnya. Sertifikasi lainnya itu apa? Adik-adik punya misalnya TOEFL ya. Terus punya sertifikasi lainnya di bidang teknik misalnya, ternyata adik-adik selama kuliah, itu adik-adik belajar mengenai desain grafis misalnya ya. Ini IT ya, tidak harus belajar mengenai desain rumah gitu ya, gimana caranya mendekor rumah. Itu adalah nilai tambah. Nah, sertifikat-sertifikat tambahan ini, nilai tambah inilah yang dicari di Telkom. Jadi yang pertama nilainya optimal, yang kedua berorganisasi, terampil gitu ya, berorganisasi, yang ketiga nilai tambah. Harus punya sertifikat atau apa yang diakui gitu ya, yang diakui oleh lembaga bahwa adik-adik memang bisa atau mampu mengerjakan suatu keahlian di luar nilai sekolahnya itu tadi. Mungkin itu sih. Jadi keahlian-keahlian lain ya Bunda ya, di luar dari nilai akademisnya. Ya, selain sibuk di Telkom, ternyata Bunda Raras ini juga sibuk di berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan. Jadi Bunda Raras ini aktif banget sebagai relawan di berbagai program kemasyarakatan adik-adik. Salah satunya adalah Indonesia Mengajar dan juga kelas Inspirasi Jakarta. Nah, ini ngeling ya Bunda ya, dari SD, SMP, SMA kan udah energik banget. Jadi sekarang kayaknya sibuk di Telkom aja masih kurang nih sibuknya. Nah, sibuk Bunda Raras di kegiatan berbagai kegiatan sosial. Nah, cerita dong Bunda, motivasinya apa sih menjadi relawan di berbagai program sosial? Nah, kemudian dampak apa nih yang Bunda rasakan sesudah mengikuti berbagai kegiatan sosial tersebut? Motivasinya itu tadi, karena Bunda kan waktu kecil cita-citanya jadi guru nih, terus nggak dapet kan gitu. Ternyata zaman sekarang itu banyak sekali ya hal-hal yang mungkin memungkinkan untuk kita itu, walaupun kita itu tidak punya, tapi kita bisa melakukan itu mungkin dalam masa-masa sekarang ini. Kenapa? Karena teknologi itu tadi ya, yang teknologi yang memudahkan kehidupan manusia itu berkembang terus. Jadi Bunda waktu itu pernah browsing gitu ya, Bunda tuh pengen ngajar, tapi kan bukan guru ya, gimana ya caranya? Ketemu yang namanya Indonesia Mengajar. Nah, di Indonesia Mengajar ini memungkinkan Bunda mengajar di SD, SMP gitu ya, melalui kelas inspirasi itu tadi. Yang mungkin setahun hanya 2 kali gitu. Jadi nggak berat juga, nggak gitu. Terus untuk yang Indonesia Mengajar itu tadi, Bunda juga dapat kesempatan untuk bisa mengajar guru-guru. Nah,
itu ada tesnya, memang ada tes psikologinya gitu untuk supaya bisa mengajar seperti itu. Cuman ya insya Allah kalau adik-adik punya motivasi yang kuat, keinginan yang kuat, itu bisa saja gitu untuk menjadi relawan seperti ini. Nah, apa sih yang sebenarnya Bunda gitu ke hampir berapa lokasi ya Bunda lupa, cuman ada di Nunukan. Nunukan itu perbatasan Malaysia ya, perbatasan Malaysia dengan Indonesia, dekat di sana. Jadi Nunukan, terus kemudian Yapen, Saburai Jua, yang jauh-jauh lah, yang kalau naik kapal tuh, ya Allah selamatkanlah hamba ya Allah gitu. Yang ombaknya itu bisa sampai 6 meter gitu. Bunda pernah udah HP-nya nggak bisa nyala kan, nggak ada sinyal, ombaknya 6 meter itu udah berdoa kalau Bunda nggak selamat, insya Allah ini diridhoi Allah ya. Akhirnya gitu. Jadi sampai sebegitunya. Kenapa? Karena yang Bunda ajarkan ini adalah gimana caranya guru-guru mengajarkan secara kreatif di era digital yang saat ini. Makanya Bunda ngajarnya ke daerah-daerah. Karena tidak semuanya yang berbau digital itu harus internet gitu. Hanya membutuhkan HP atau membutuhkan laptop itu saja sudah bisa gitu. Membantu guru-guru untuk memberikan pengajaran ke adik-adik gitu. Gimana caranya metode belajar kreatif. Jadi dari daun, dari batang, dari botol-botol bekas itu bisa dijadikan alat pengajaran matematika, IPA, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan lain-lain. Itu yang Bunda ajarkan ke guru-guru. Ada kurikulumnya, jadi Bunda diajarin dulu gimana caranya untuk mengajar. Nah, perasaan apa sih yang Bunda rasakan? Yang jelas Bunda merasa bahwa berkarya atau bermanfaat dengan profesi kita itu bisa kita lakukan atau kita tularkan ke masyarakat melalui pengajaran itu tadi. Jadi Bunda ngerasa sangat bersyukur bahwa ternyata kita yang di kota-kota besar ini itu sangat dicukupkan oleh Allah dengan segala macam fasilitas. Kalau adik-adik tahu ya, di daerah-daerah itu adik-adiknya yang sekolah itu belum tentu punya fasilitas yang lengkap gitu. Mereka belum tentu bisa pakai sepatu ke sekolah gitu. Atau mereka belum tentu dalam waktu 5 hari kerja atau 5 hari sekolah. Mereka sekolah terus. Kenapa? Karena rumahnya di gunung. Jadi tidak setiap hari orang tuanya bisa mengantar. Jadi mereka dijemput oleh truk-truk gitu ya, truk-truk angkatan TNI gitu untuk bersekolah. Dan mereka itu lebih hafal Pancasila daripada 1 tambah 2 sama dengan 3 gitu. Jadi Masya Allah sekali gitu. Kita termasuk beruntung lah. Merasa beruntung, yang Bunda merasa berkewajiban, ilmu-ilmu yang Bunda punya dari pekerjaan, dari kehidupan Bunda harus Bunda berikan kepada orang lain, terutama guru-guru, di mana guru-guru ini nanti akan mengajarkan kembali mereka gitu. Jadi apa yang Bunda lakukan ini punya dampak yang lebih luas. Itu aja sih harapan selanjutnya dan apa yang Bunda rasakan. Jadi ada justru kebahagiaan yang tak terkira ya Bunda ya, ketika kita bisa melakukan sesuatu untuk orang lain. Nah ini harus dicontoh benar sama adik-adik. Perbanyak menolong orang. Kalau kita udah banyakin nolong orang, otomatis kita nggak punya kepikiran buat ngebully orang gitu kan. Jangan ada pikiran untuk ngebully orang, fokus nolong orang. Karena ternyata ketika kita nolong orang, yang dapat nikmatnya nolong orang itu salah satunya kita juga gitu ya Bunda ya. Nah, selanjutnya Bunda, masalah tokoh inspirasi. Nah, pasti Bunda punya dong tokoh inspirasi, bisa dibagi dong Bun. Siapa sih tokoh inspirasinya Bunda? Kemudian mengapa Bunda mengidolakan beliau? Ya, jadi Bunda ini pemula sebenarnya. Bunda ini masih belajar agama juga. Tapi Bunda itu terkesan sekali salah satu istri Rasulullah. Beliau adalah Aisyah radhiyallahu anhu. Nah, beliau itu sangat cerdas. Kalau di gambarannya, Bunda punya bukunya, buku tentang Aisyah radhiyallahu anhu ya. Jadi beliau itu digambarkan anak kecil usia 9 tahun, tapi sangat cerdas. Cerdasnya tuh gini. Cerdasnya tuh bukan cerdas yang profesor gitu ya, atau dia penemu sesuatu, enggak.
dia itu luar biasanya adalah dia punya rasa ingin tahu yang sangat besar gitu. Kalau ada sesuatu terjadi, dia ingin tahu apa sih ini gitu. Ketika udah tahu apa sih ini, bagaimana sih ini bekerja gitu. Ketika sudah tahu bagaimana ini bekerja, untuk apa manfaatnya, dan bagaimana dia bisa memudahkan dalam kehidupan manusia. Itu adalah yang dinamakan dengan rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu dan rasa ingin belajarnya itu besar sekali. Terus beliau juga mau mempelajari sesuatu yang belum pernah beliau ketahui. Beliau rajin mengingat. Nah, kalau adik-adik nanti ada yang bercita-cita jadi dokter itu yang utama bukan pinter, Dek. Ternyata setelah teman-temannya Bunda itu banyak kan yang jadi dokter gitu. Ternyata yang mereka lakukan itulah mengingat. Pandai mengingat. Mau mempelajari sesuatu yang baru, pandai mengingat, dan gimana ingatannya mereka itu dipakai untuk menghasilkan sesuatu untuk itu tadi, menarik kesimpulan. Sama kayak yang Bunda idolakan ini. Beliau itu rasa ingin tahunya besar, mau mempelajari sesuatu, mengingat. Beliau itu suka sekali mengingat sesuatu, menarik kesimpulan dari ilmunya untuk membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan Islam ya kepada umat manusia. Nah, di situ Bunda sangat terkesan gitu. Oh, ada ya manusia yang seperti ini. Karena beliau itu sederhana kan, beliau tidak menciptakan sesuatu yang lampu gitu ya, atau menciptakan sesuatu yang tidak ada di dunia ini. Cukup rasa ingin tahu, mau belajar, mengingat, dan menarik kesimpulan untuk membantu orang lain, memudahkan kehidupan orang lain. Itu sih yang membuat Bunda sangat mengidolakan beliau. Dan memang punya tokoh idola atau tokoh inspiratif itu penting banget ya Bunda ya, karena secara nggak sadar pola pikir dan sikap kita itu akan cenderung mengikuti orang-orang yang menjadi inspirasi atau idola kita. Tapi harus hati-hati menentukan tokoh idola. Nah ini pesan buat adik-adik nih. Mulai sekarang adik-adik coba cari tokoh yang inspiratif dan kalian idolakan, tetapi ingat, orang tersebut harus punya cara berpikir dan juga sikap yang positif. Karena kita cenderung mengikuti sikap dan juga pola pikir orang-orang yang kita idolakan. Dan Masya Allahnya Bunda Raras ini yang diidolakan adalah Aisyah radhiyallahu anha. Masya Allah. Nah, selanjutnya nih Bunda, dengan segala pencapaian Bunda, jika Bunda ingin berterima kasih nih. Nah, Bunda ingin berterima kasih pada siapa saja dan dengan ucapan apa? Silahkan Bunda. Ya, kalau boleh berterima kasih, yang pertama pasti ke Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, sama Rasulnya gitu. Karena ya kalau tanpa Allah gitu ya, tanpa Al-Quran, kita mungkin belum punya tuntunan yang lengkap di dalam hidup ini gitu. Kita belum tahu manusia itu dilahirkan untuk apa gitu. Ternyata setelah Bunda belajar gitu ya, manusia itu dilahirkan emang hanya untuk ibadah gitu. Kayak mencari uang, mencari rezeki, mencari harta, itu tuh bukan tugas kita gitu. Itu udah dikasih sama Allah. Tugas kita hanya beribadah. Beribadah itu ada yang beribadah diam, jadi tidak aktif, atau beribadah yang secara aktif. Beribadah aktif itu apa? Beribadah aktif itu adalah mengusahakan sesuatu untuk kebaikan kita dan manusia yang lain gitu. Itu beribadah aktif. Jadi kalau boleh Bunda sangat bersyukur sekali Bunda dikasih jalan petunjuk gitu ya dari Allah untuk tuntunan hidup yang lebih baik insya Allah. Itu yang kedua ya pasti orang tua ya, karena tanpa orang tua kita ya adik-adik mungkin kita nggak bisa nih sekarang ketemu di sini gitu adik-adik nonton video ini, karena orang tua kita sangat sayang pasti sama kita sampai Bunda jadi seperti ini ya, orang yang berpikiran luas menurut Bunda ya, berpikiran mau berusaha gitu. Sangat berterima kasih sekali sama orang tua Bunda, ayah dan ibu Bunda, keluarga Bunda yang selalu mendukung sampai sekarang gitu ya. Walaupun menjalani hidup yang berbeda-beda gitu ya dengan saudara dan orang tua Bunda, tapi alhamdulillah dukungan dari keluarga ini memang yang utama. Jadi adik-adik jangan pernah kecewakan orang tua, nggak usahlah berantem boleh sama kakaknya, adiknya tuh boleh. Tapi berantem yang sampai sakit hatinya, sampai aduh kakak aku nggak suka sama kakak, itu tidak perlu. Karena
nanti kalau kita sudah besar ya, yang membantu kita itu ya mereka itu gitu. Ya Bunda juga terima kasih sama semua ya, guru-guru, terutama guru, dosen Bunda yang membuat Bunda menjadi lebih cerdas gitu. Kalau nggak sekolah gitu ya, mungkin Bunda nggak tahu deh jadi apa sekarang. Tapi alhamdulillah guru-guru sangat baik gitu ya, sehingga dengan ringan hati, ringan tangan gitu membantu kita untuk belajar dan bekerja sampai saat ini. Mungkin itu sih, Miss. Nah, sebagai penutup kelas inspirasi online kita hari ini, Bunda, mungkin ada kata pepatah atau quote yang selama ini jadi quote favorit Bunda, dimana kalau dengar quote ini tuh kok kayaknya jadi semangat banget gitu. Nah, boleh dong dibagi untuk kami semua, mudah-mudahan juga bikin semangat kami, insya Allah. Dan quote-nya bisa jadi dari Bunda Rara sendiri atau dari quote-quote tokoh-tokoh inspiratifnya Bunda. Silahkan Bunda. Ya, sebenarnya banyak ya quote itu. Yang pertama, yang utama itu jangan menyerah. Karena kita manusia itu selama kita masih bernafas itu kita nggak boleh menyerah. Nggak boleh menyerah berusaha, nggak boleh menyerah minta ampun sama Allah, kita nggak boleh menyerah. Dan Bunda punya satu quote yang Bunda tanam diri Bunda, makanya Bunda suka sekali mengajar atau sedikit-sedikit ikut di dunia pendidikan. Karena Bunda yakin semua anak di dunia ini, di Indonesia, dimanapun anak-anak itu berada, anak-anak itu berhak mendapatkan pendidikan. Gimana nasib kita manusia di kemudian hari kalau ternyata obat penyakit yang berat, obat wabah yang sekarang sedang kita hadapi, obat AIDS, atau kesulitan-kesulitan yang kita hadapi sekarang, gimana kalau ternyata yang bisa menemukan obat itu atau menemukan penemuan itu adalah anak-anak yang saat ini nggak sekolah gitu. Gimana kalau ternyata yang menemukan obat atau penyembuh bagi semua permasalahan di dunia ini ternyata anak-anak yang sekarang hidupnya ada di pelosok gitu. Jadi yaitu di dunia ini berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Gitu sih. Terima kasih banyak Bunda Raras, Masya Allah vibrasinya nyampe kemana-mana nih. Termasuk nyampe saya juga sampai bergetar betulan. Artinya hari ini kita dapat banyak sekali ilmu dari Bunda Raras. Bukan cuma tentang seluk-beluk profesinya, tetapi juga perjuangan-perjuangan yang Bunda Raras lalui dari kecil sampai dengan hari ini. Sehingga itu membentuk Bunda Raras yang jauh lebih tangguh, jauh lebih kuat, jauh lebih bijaksana, dan luar biasanya jadi seseorang yang tidak hanya berpikir untuk dirinya sendiri, tetapi berpikir untuk lingkungan yang lebih luas dan lebih luas lagi. Mudah-mudahan ini menginspirasi saya, menginspirasi bunda-bunda yang lain, dan utamanya menginspirasi adik-adik di SSA dan di seluruh Indonesia. Nah, terima kasih banyak sekali lagi kami ucapkan Bunda Raras. Semoga ini menjadi amal jariah untuk Bunda Raras. Setiap anak yang mengklik video ini, insya Allah amalnya terus mengalir ke Bunda Raras. Amin. Demikian Bunda Raras, kita tutup kelas inspirasi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Miss Fitri akan bercerita atau akan memaparkan rangkuman dari kelas inspirasi SSA bersama Bunda Raras untuk profesi Digital Business Developer. Nah, Masya Allah, banyak sekali pelajaran, banyak sekali ilmu baru, pengetahuan baru yang Miss dapatkan sesudah mengikuti kelas inspirasi kemarin loh adik-adik. Nah, apa saja ilmu pengetahuan baru itu? Nah, yang pertama adalah tentang jurusan teknik informatika. Jadi dari mengikuti kelas inspirasi kemarin, Miss jadi tahu beberapa mata kuliah, beberapa pelajaran yang dipelajari ketika kita masuk jurusan teknik informatika.
Apa aja itu? Yang pertama adalah kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Nah, AI atau kecerdasan buatan ini tujuannya adalah mempermudah pekerjaan manusia. Nah, istilah lainnya juga kita bisa katakan otomatisasi. Nah, Bunda Rara sudah menyebutkan contohnya dari kecerdasan buatan ini ya. Salah satunya adalah yang ada di rumah kita ya adik-adik ya, mesin cuci yang otomatis. Nah, contoh lain dari kecerdasan buatan itu apa aja sih? Mungkin adik-adik sering pakai nih, Google Assistant. Nah, itu adalah contoh dari kecerdasan buatan. Ada lagi contoh lain, self-driving car. Sekarang sudah ada loh dek, mobil yang nggak pakai pengemudi, mobil yang nggak pakai sopir. Tapi sampai juga ke tujuan, luar biasa ya teknologi ya. Nah, kalau adik-adik bercita-cita ingin membuat hal-hal seperti ini, ya, yang serba otomatis, nah, kalian bisa masuk ke teknik informatika. Nah, selain kecerdasan buatan di teknik informatika belajar apa lagi? Di teknik informatika juga belajar pemrograman komputer. Nah, pemrograman komputer ini dibutuhkan untuk membuat produk-produk digital. Nah, produk digital itu apa aja? Nah, diantaranya adalah website dan juga aplikasi. Nah, adik-adik sudah pernah lihat website? Nah, banyak sekali bertebaran di mana-mana. Nah, kemudian untuk aplikasi, contoh aplikasinya apa? Banyak sekali ya, dan beberapa diantaranya pasti adik-adik sudah familiar, sudah sering menggunakan. Contohnya apa? Facebook, WA, Instagram, YouTube, TikTok. Nah, itu semua adalah aplikasi-aplikasi. Dan semua itu adalah digunakan atau semua itu bisa dibuat setelah kita belajar pemrograman komputer. Jadi kalau adik-adik pengen nanti jago bikin-bikin website, bikin-bikin aplikasi gitu kan, kalian boleh masuk jurusan teknik informatika. Nah, selain itu belajar apa? Kalau ada YouTube, berarti kan ada video-videonya ya. Kalau ada aplikasi podcast, berarti kan ada audio-audionya ya, atau suara-suaranya. Kalau ada aplikasi Instagram, berarti ada gambar-gambarnya, ya kan? Kalau ada aplikasi website, berarti ada tulisan-tulisannya. Nah, selanjutnya di teknik informatika juga akan belajar tentang digital content. Yang Miss Fitri tadi sebutin ya, video-video, tulisan-tulisan, teks ya, kemudian audio, gambar, semua itu adalah digital content. Termasuk video kelas inspirasi ini nih Dek, ini juga salah satu digital content, salah satu contoh dari digital content. Nah, kalau kalian mau jago ngedit-ngedit, bikin-bikin berbagai digital content supaya bisa oke dan menarik, kalian juga bisa masuk di jurusan teknik informatika. Karena di teknik informatika itu ada laboratorium juga, namanya laboratorium multimedia. Di situ kalian akan belajar bagaimana membuat konten-konten digital yang keren-keren. Nah, selanjutnya belajar apa lagi? Kalau kita masuk di teknik informatika, kita juga akan belajar jaringan. Nah, jaringan itulah yang membuat antara satu komputer terkoneksi dengan komputer yang lain, sehingga terjadi pertukaran data. Jadi jaringan itu seperti jalan raya, adik-adik. Mobil, truk, sepeda motor, itu semua adalah aplikasi-aplikasinya. Artinya mobil, sepeda motor, dan lain sebagainya nggak bisa dipakai kalau tidak ada jalan rayanya. Sama, YouTube, Facebook, TikTok, dan lain sebagainya, itu juga nggak akan bisa dipakai kalau tidak ada jaringan. Nah, kalau kalian mau belajar lebih tentang jaringan, kalian juga bisa masuk di jurusan teknik informatika. Nah, kurang lebih itu yang dipelajari di teknik informatika. Pasti ada banyak hal lain lagi ya yang dipelajari. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke pengetahuan yang Miss Fitri dapetin dan pasti adik-adik juga dapatkan ya, tentang sebuah profesi yang namanya adalah digital business developer. Nah,
seperti apakah tugas dari seorang digital business developer? Yang pertama, tugasnya Bunda Raras bersama timnya itu adalah membuat produk-produk digital. Nah, sesudah membuat produk digital, kemudian tugas yang kedua adalah membuat brandnya atau namanya. Contohnya tadi ya, membuat produknya dulu, kemudian dikasih nama, misalnya Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, dan lain sebagainya. Sesudah membuat produk, kemudian memberikan brand atau nama, maka tugas selanjutnya adalah membuat ekosistemnya. Nah, ekosistem inilah yang membuat produk-produk itu bisa jalan sendiri, bisa menghasilkan uang sendiri. Nggak perlu dikawal-kawal lagi, sudah bisa make money. Nah, sehingga ketika sudah berjalan seperti itu, Bunda Raras beserta timnya bisa lanjut membuat produk-produk digital yang lain. Nah, kurang lebih seperti itulah tugas-tugas dari Bunda Raras di posisinya sebagai digital business developer. Nah, produk-produk digital apa aja ya yang sudah dihasilkan oleh Bunda Raras beserta timnya? Di antaranya adalah Telkom Store, kemudian Uzone, kemudian pasar digital, dan lain sebagainya. Nah, luar biasa ya. Banyak sekali ilmu pengetahuan baru, hal-hal baru yang kita dapatkan dari kelas inspirasi kita bersama Bunda Raras. Nah, bagaimana dengan adik-adik? Ilmu apa aja nih yang sudah didapatkan dari kelas inspirasi bersama Bunda Raras kemarin? Jangan lupa ya, belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, Miss Fitri akan menyampaikan, memaparkan hikmah kehidupan, pelajaran kehidupan, atau insight yang memotivasi yang Miss Fitri dapatkan dari kelas inspirasi SSA bersama Bunda Raras. Miss belajar banyak sekali dari Bunda Raras. Beberapa di antaranya adalah kita tidak bisa memilih takdir, tapi kita bisa memilih bagaimana sikap kita menghadapi takdir. Dan Bunda Raras mengambil sikap untuk terus berpikir positif, terus melakukan yang terbaik, dan jangan menyerah. Sikap-sikap itulah yang pada akhirnya membawa Bunda Raras pada pencapaian demi pencapaian, pada kesuksesan demi kesuksesan dalam hidupnya. Dan sesudah Bunda Raras sampai pada posisi sukses, menjadi sebuah karyawan di BUMN besar di Indonesia, menjadi karyawan berprestasi, Bunda Raras bisa saja sombong. Nih gue nih, hebat kan gue? Nah, tapi sekali lagi, bukan itu sikap yang diambil oleh Bunda Raras. Bukan itu sikap yang dipilih oleh Bunda Raras. Bunda Raras menyadari bahwa pencapaiannya sampai saat ini, kesuksesannya sampai saat ini adalah berkat bantuan dari banyak orang. Dari orang tuanya, dari guru-gurunya, dari saudara-saudaranya, dan pastinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sesudah sampai pada kesuksesan pun, Bunda Rara tidak sombong, tetapi beliau justru ingin berbuat lebih banyak lagi untuk sesamanya. Beliau ingin sekali punya dampak positif bagi lingkungan, terutama bagi lingkungan yang tidak seberuntung beliau. Ini diwujudkan dari banyaknya Bunda Raras mengikuti berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan. Dan ini luar biasa. Ini harus kita tiru adik-adik. Dan tahu nggak? Ketika kita banyak ngebantu orang, ketika kita banyak membantu, meringankan beban orang lain, baik itu dengan tenaga, dengan materi yang kita miliki, dengan waktu, dengan pikiran, ternyata yang mendapat
kebahagiaan itu bukan cuma mereka, tetapi diri kita juga. Dengan banyak berbuat baik, menolong orang lain, ternyata kita menjadi pribadi yang positif. Kita menjadi pribadi yang jauh lebih berbahagia. Kita menjadi seseorang yang jauh lebih damai. Nah, ini harus kita tiru adik-adik. Mulai saat ini, ayo, perbanyak menolong orang. Perbanyak menolong teman-teman di sekitar kita. Kalau tidak bisa dengan materi, dengan tenaga kita. Kalau tidak bisa tenaga, dengan pikiran, dengan waktu, dan dengan apapun yang kita miliki. Kalau kita sering membantu orang adik-adik, diri kita menjadi positif, ya kan? Kita menjadi bahagia, dan kita tidak ada waktu lagi untuk berbuat ataupun berpikir hal-hal yang negatif. Salah satunya adalah membuli orang, membuli teman kita, menghina teman kita. Coba pikirkan adik-adik. Seandainya adik-adik sedang melukis. Oke? Seandainya adik-adik sedang melukis, kemudian ada teman datang. Ih, lukisanmu jelek. Apa yang adik-adik rasakan? Marah? Sedih? Kecewa? Ya manusiawi. Tapi sebentar. Yang dihinakan lukisannya. Kenapa adik-adik yang sedih? Kenapa adik-adik yang kecewa? Yang dihina lukisannya loh. Tentu saja karena lukisan itu adik-adik yang buat. Sama halnya adik-adik. Ketika kita membuli teman kita, ketika kita menghina teman kita, maka sesungguhnya kita sedang melakukan sesuatu tindakan yang dibenci oleh Allah, oleh Tuhan kita. Karena Allah atau Tuhan adalah zat yang menciptakan teman kita tadi. Dan juga kita semua. Jadi, masih berani melakukan hal-hal yang dibenci oleh pencipta kita? Sayangi teman kalian, bantu teman kalian, dan hidup kalian akan jauh lebih bermakna. Demikian dari Miss Fitri, dan jangan lupa belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.